di Bandung itu banyak kenangan-kenangan yang bagus dan itu kelihatannya harus diperbaiki kembali, ditata kembali supaya apa yang menjadi kenangan-kenangan teman-teman, baik itu teman-teman yang ada di Bandung maupun orang luar yang datang ke Bandung betul-betul merasakan vibe-nya, merasakan nuansa Bandung ini dapat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sawala Redaksi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah seorang yang wajahnya sudah ada di mana-mana nih di Kota Bandung, Kang Asep Mulyadi. Damang Kang. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Dingapisan patepang nih. Hatunun sami-sami sing sarehat. Amin. Kang Asep Mulyadi ini adalah salah satu dari sekian banyak figur yang insya Allah kita doakan, kita dukung nanti akan ikut berkontestasi di Pilwalkot Bandung 2024. Sudah banyak dan mungkin sudah dikenal. Nah, tapi kita ngobrol lah, gali lah ya beberapa hal yang perlu kita ketahui lebih lanjut tentang naon sih maksudnya Kang Asep teh dadaekanan maju jadi wali kota di Bandung anu seueur masalah. Kang Asep, Simuhan Kang No. Kalau Kang Asep mendengar kata Kota Bandung, yang pertama ada di benak Kang Asep naon tah? Kota Bandung mah sesah dihilapkeun. Jadi selalu menyimpan kenangan. Dan orang yang ke Bandung tuh pasti pengen balik lagi. Karena ada sejuta kenangan di Kota Bandung. Saya Kang asli itu sebetulnya baru ke Bandung tahun 90. Dan ternyata di Bandung udah makanannya enak, gadisnya cantik-cantik. Eta-etanya itu mungkin yang paling penting. Anu kabetahkeun eta juga nanya. Dan saya termasuk mendapatkan mojang Bandung. Tah, etanya. jadi memang Karaos pisan itu. Karaos. Itu yang bikin betah. Jadi tahun 90 ke Bandung, menikah tahun 94. Berarti udah hampir 30 tahun. Saya menikah di Bandung, betah. Ya tentu dengan berapa tadi Kang No segudang masalah dan sebagainya ada lah pasti, dan itu harus justru itulah yang membuat memori saya ketika saya perjalanan di Bandung itu banyak kenangan-kenangan yang bagus dan itu kelihatannya harus diperbaiki kembali, ditata kembali supaya apa yang menjadi kenangan-kenangan teman-teman, baik itu teman-teman yang ada di Bandung maupun orang luar yang datang ke Bandung betul-betul merasakan vibe-nya, merasakan nuansa Bandung ini dapat kembali. Jadi Bandung teh seueur kenangannya, seueur kesan. Nah, Asep anu katangkep nih ya oleh Kang Asep sekarang dari saudara, dari teman, dari relasi dan sebagainya. Apakah Bandung memang masih pika betaheun sekarang? Ada beberapa yang harus ditata ya kelihatannya ke depan. Dan dari sekian banyak Kang Nu yang masuk nih, boleh katakan mungkin top of mind ya. Apa sih yang terus buat masyarakat? Kahiji kadang-kadang macet. Kedua sampah. Katilu banjir. Kan orang teh ke Bandung teh pengen menikmati suasana dengan udara yang sejuk gitu ya. Pengen justru menghilangkan, mungkin ada tekanan-tekanan, ada stres, ingin ke Bandung tuh pengen healing. Tapi ke Bandung jadi macet. Atau jantan healing nate. Nah, jadi ada beberapa betul ya tadi katakan, mungkin saya pernah ketemu nih dengan teman-teman dari akademisi. Paparkan gitu di Bandung tuh masalah. Loba-loba teuing masalah di Bandung. Dihitung-hitung pengen 1000 hiji masalah gitu. Kalau masalah tapi banyak yang ingin jadi wali kota ya. Gitu kan. Penten Kang No naros oge ka abdi. Kang Asmo kunaon atuh yang jadi wali kota? Nanaonan gitu kan. Kan tos salse ayeuna nya. Tos salsenya. Pengusaha, dewan kantun dilantik gitu nya. Jangan nanaonan deui. Kang No abdi teh berarti di partai itu sejak awal partai didirikan.
Berarti tahun 98 didirikan. Masih PK. PK. Ya. Berarti sudah 26 tahun. Sudah 26 tahun terlibat banyak di partai. Menurut saya bukan waktu sebentar tuh 26 tahun. Iyalah. Terus saya juga di Bandung ini tahun 90 itu tinggal di gang. Dan saya ketika menikah kan itu dari mulai tidak punya apa-apa. Nikah we namut kan. Artos teh lah gitu. Jadi diwartoskeun. Ya, sugante namut ieu na pasangan anda nya. Artinya pernah mengalami apa yang dialami masyarakat Kota Bandung sekarang. Ya. Betapa beratnya tingkat ekonomi, berapa sulitnya mungkin mendapatkan air bersih dan sebagainya. Sampai terus menata, ternyata ketika kita ada kemauan, ya, kemudian kita menyiapkan diri, punya pikiran-pikiran besar, kemudian oleh pemerintah dibuka kerannya, ketemulah tuh antara kesiapan masyarakat dengan peluang yang dibuka oleh pemerintah. Ternyata bisa kok. Setiap orang punya potensi untuk sukses. Yeah. Nah, dengan pengalaman ini Kang Nu, saya merasakan pemerintah harus membuka ruang-ruang peluang masyarakat banyak untuk tadi dibuka mindsetnya, dibuka peluang-peluang usahanya, dibuka peluang-peluang lapangan kerja, sehingga apa yang menjadi harapan banyak orang di Kota Bandung ini bisa dirasakan, sebagian juga rasakan. Nah, setuju. Gitu kan. Nah, di partai 26 tahun, kemudian meniti karir, meniti keluarga, meniti bisnis. Kayaknya ini jangan hanya dinikmati oleh saya deh. Saya harus berbagi dengan orang, membuat kebijakan-kebijakan yang membuat apa yang saya rasakan itu harus banyak orang yang merasakan. Berdasarkan pengalaman. Oke. Nah, tadi disebutkan ya ku Kang Asmul beberapa persoalan yang didengar, yang dirasakan. Yang itu tadi yang top of mind itu naon tadi bancet, banjir, runtah. Seueur keneh lah nya masalah nu ayeuna nu kekinian panginten betapa susahnya mencari pekerjaan terkait dengan ekonomi. Nah, dengan bekal pengetahuan, pengalaman dan melihat realita yang ada sekarang nih, Kang Asep, kinten-kinten nih ya, bukan kinten-kinten pasti sudah punya pengintenannya. Program apa yang nanti akan dijalankan dan program apa yang akan ditawarkan ke publik, ya, serta pendekatan apa yang akan dilakukan oleh Kang Asep sehingga program persoalan-persoalan itu meskipun tidak semuanya, tapi ada beberapa yang tuntas. Ya. Di awal kan saya sampaikan Bandung ini sebetulnya sudah punya modal penting. Modal pentingnya apa? Orang kalau ke Bandung tuh mengesankan, ada kenangan. Berarti bahwa Bandung menjadi target wisata itu sebetulnya sudah punya modal nih. Banyak orang luar yang pengen datang ke Bandung sebetulnya. Terus givennya? Udah given. Udaranya sejuk tadi ya, kemudian makanannya juga ararena gitu nya, jeung macem-macem. Tina tahu wae macem-macem kan. Kayak tahu bulat, tahu susu, macem-macem gitu. Belum lagi orang bilang Bandung mah katanya Paris Panjapa. Abdi kirang langkung 14 tahun kan mengembangkan bisnis fashion. Itu orang-orang luar dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ketika bicara produk ini produk Bandung kan jaminan, percaya gitu. Betul. Artinya ini udah modal utama nih, modal utama. Nah, tinggal bagaimana sekarang Bandung dikemas kembali, ditata kembali, peluang-peluang pariwisata ini membuat banyak orang yang datang ke Bandung lebih banyak, tapi juga orang luar datang ke Bandung itu dibuatkan kemudahan akses, diantaranya jalur transportasi. Kan ayeuna teh Kang Luki, kapungkur manya aya Bandara Husein, orang teh langsung celek we di Bandung. Ayeuna mah kedah ka mana tuh? Soekarno Hatta, kedah ka Halim, ka Kertajati. Yang kadang-kadang ada jarak gitu. Nah, gimana jarak itu? Oke, jarak tetap seperti itu, tapi dibuat cepat, dibuat mudah, dibuat nyaman. Berarti ada akses yang mudah ya dari Kertajati ke Bandung. Nah, kemudian pariwisata banyak yang datang ke Bandung. Kemudian orang Bandung tidak menjadi nilai tambah buat orang Bandung kan kaon-naon. Batur datang ke Bandung tapi orang Bandung tidak menikmati. Orang teu nambah, kan itu sayang.
Gimana sekarang pariwisata yang datang ke Bandung itu bisa memutarkan ekonomi, UMKM naik kelas dan sebagainya, itu harus disiapkan oleh kita. Tadi Bandung ini perlu dikembangkan ke depan menjadi dikuatkan kembali menjadi kota maisnya itu diperbanyak, meetingnya diperbanyak, kemudian insentifnya nanti perbanyak, kemudian konferensinya diperbanyak, event-event kan Bandung matu seger artis. Bicara film gak ada awal nanti Bandung, Malaya film pemain Bandung nanti aja, Lutung Kasarung Bandung. Artinya dengan mais nanti diperbanyak, itu akan menjadikan potensi orang datang ke Bandung. Kemudian bagaimana ditata ini berdampak kepada nilai ekonomi. Makanya yang pertama harus dilakukan adalah tadi jalur kemacetan ini harus ada solusi. Apa yang solusi yang saya ingin lakukan ke depan adalah membuat transportasi publik yang lebih nyaman. Jakarta hari ini kelihatannya orang sudah merasakan, tapi kan bukan hari ini Jakarta. Tidak tiba-tiba lami itu kapungkur zaman Sutioso kalau nggak salah ada 1 jalur, ada 2 jalur. Tapi sekarang kan orang udah enak, udah ada Jaklingko, udah ada LRT, MRT dan sebagainya. Nah betul ya, untuk menyelesaikan transportasi publik ini memang perlu biaya besar. Makanya Kota Bandung kalau dia kerja sendiri nggak akan bisa. APBD kita nggak akan cukup. Perlu ada kolaborasi. Tapi juga bukan sekedar kolaborasi, ini perlu ada penataan yang berkelanjutan. Oke lah, harus ada keberanian dari pemimpin pemerintah daerah Kota Bandung nanti ke depan, buat dia dasar-dasar untuk pengembangan jalur transportasi publik. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara sampah, memang kemarin ada kendala ketika kebakaran TPA-nya Sarimukti. Nah, dengan kebakaran ini kan suplai atau pengangkutan itu makin berkurang ke sana. Biasanya kurang lebih sekitar 240 sampai 300 per rate itu. Sekarang paling hanya 160 kita dibatasi. Artinya akan numpuk kan di TPS. Iya, produksi sampah tetap ya. Tetap, bahkan lebih banyak sekali. Nah ini selain kita pemerintah juga menyiapkan solusi TPA-nya. Lebak Nangka kan sudah nih, karena itu kan Kota Bandung tegaduh tempat sendiri, harus tetap kerjasama dengan pihak lain, dengan provinsi dan sebagainya. Ya di samping pemerintah daerah menyiapkan, tapi juga harus ada pola dari pemerintah mendorong sosial budaya masyarakat terkait dengan sampah ini. Dulu Abdi sangat terkesan dengan kepemimpinan Mang Ode. Bagaimana dia punya program beliau namanya Kang Pisman. Sahaya kan. Bagaimana masyarakat dilatih untuk mengurangi sampah, memisahkan sampah, kemudian memanfaatkan sampah. Cuman waktu itu memang support dari sisi keanggarannya kelihatannya perlu diperkuat. Nah ke depan ini kelihatannya harus dilakukan jauh lebih hebat. Kalau tidak dilakukan, insya Allah sebetulnya ya sampah bukan jadi musuh, tapi justru jadi kawan buat kita. Terkait banjir, memang ini banjir ini musiman ya. Dan banjir pas hujan salah satu dari pas halodo mah teu banjir. Justru ditungguan ya mun halodo banjir. Ditungguan. Cuman banjir ini ada juga beberapa ya kan, banjir itu kalau pemerintah ukurannya adalah titik genangan dan lama tergenang kan begitu ya. Nah ada di titik-titik tertentu kadang-kadang ada orang-orang yang iseng. Jadi si jalur cai tadi ditutupan kan. Kunaon sok aya nilai ekonomis. Namun ditutupan kan banjir tuh. Mun banjir motor macet dorong lumayan. Dan itu kadang-kadang ada kreatifnya. Kreatif orang banjir. Tapi kan bagi kita bukan itu ya, bukan sekedar lama tergenang dan ini. Tapi masyarakat ya usahakan jangan banjir kan. Nah memang kalau kita melihat di Kota Bandung nih ini perlu kajian juga ya, karena saluran-saluran air juga kelihatannya itu harus ada pembaruan. Tapi kan saluran dulu yang ya mungkin dulu besar sekarang jadi kecil, terus kehalangan ku bumi, air jalurna kehandap kemana segala macam. Jadi ini kelihatannya memang harus ada kajian lebih mendalam kalau untuk untuk masalah banjir ini. Oke, Kang, gini kita tertarik ya betul ya, kita clustering saja ke 4 persoalan besar di Bandung yang sering memang disuarakan ke publik. Itu publik cek kesal pisan kanu masalah eta teh transportasi publik yang akibatnya macet. Tadi sudah disinggung ini perlu perencanaan matang, konsisten dengan
perencanaan dan konsekuen dengan penganggaran karena ya, gede banget nih. Betul. Pasti sangat besar anggarannya. Di mana teh Kang eta lamun ya kalau misalnya Kang Asep ya kita doakan nanti Amin. bisa terpilih kemudian harus mengeksekusi program itu ya, program transportasi massal. Mana saja sih yang akan diprioritaskan dan sekali lagi di mana eta modalnya? Iya. Kan jalur yang harus diutamakan adalah bagaimana menghubungkan antara utara selatan, barat timur. Itu aja dulu. Pemukiman dan pusat kegiatan. Ya, itu dulu ya. Nah, terus dari biayanya betul. Memang biaya untuk infrastruktur transportasi besar sekali. Bahkan teman-teman sudah coba juga hitung tuh. Mungkin butuh sekitar hampir 60-an untuk memperbaiki infrastruktur itu. Oke. Tapi kan kalau kita ada keseriusan kesungguhan bisa kok. Dan berani memulai. Berani memulai tadi. Iya. Nah, dari mana tadi Kang Nu? Betul ya, APBD Kota Bandung kan paling 7 triliun. Iya. Oke ya, 7 triliun, 7,2, 7,3 lah. Sekarang 2024 kita coba naikkan ke 7,3-an gitu ya. Tentu tidak hanya menggunakan APBD, nggak akan cukup. Siur kan udah diurus sih Bandung. Can kudu caang baranang gitu kan. Belum ada bansos dan banyak lah yang harus diurus. Belum pendidikan, kesehatan, itu banyak sekali. Nah, ini kan bisa dipola kerjasama. Ya, baik antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat, pemerintah kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan dunia usaha. Sistem disebutnya ya kerjasama bidang usaha ya. Dan banyak kok yang tertarik dengan bidang ini. Bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Artinya kalau itu ada kemauan dan kita konsisten dan fokus, banyak orang yang mau. Karena sebetulnya di dalam transportasi itu ada efek-efek lain yang punya nilai manfaat nanti ujungnya. Dan ini kalau transportasi publik ini kita benahi, biaya masyarakat akan semakin murah. Kan seringkali sekarang biaya masyarakat tinggi tuh tadinya biaya badai damal misalnya di utara, nanti selatan, atau ongkos per hari ke sabaraha. Tapi kalau transportasi publik itu murah, biaya masyarakat yang dikeluarkan murah, jadi sebetulnya peningkatan taraf ekonomi masyarakat juga ada, kesejahteraan masyarakat. Gitu. Ya. Nah, terus ini yang lagi ya, ini masalah kita juga bersama banjir ya. Banjir. Ini banjir dan runtah tuh sebenarnya nyambung gitu kan. Nah, banjir dan runtah ini menurut kita ya, menurut analisa kita, pengamatan kita dan pengalaman beberapa wali kota sebelumnya, kalau dilaksanakan sendiri oleh wali kota Bandung itu nonsen. Harus ada kolaborasi, koordinasi antar pemimpin daerah di Greater Bandung. Cekungan Bandung. Di Cekungan Bandung karena banjir mah da sanes bijil ti gede bage. Leres. Ti luhur. Nah, gitu kan. Runtah anu ka Citarum dan sanes bijil di Citarum tapi dari semua daerah yang ada di Citarum. Kang, pola pendekatan apa ya yang efektif bisa dilakukan untuk menjalin koordinasi? Itu satu pertanyaan. Kedua, kan di situ ada kendala politis. Nah, eta kumaha Kang memandang itu? Semua itu kan sebetulnya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Saya terkesan juga punten ya, karena bagi saya Mang Oded itu guru saya, panutan saya. Saya sangat terkesan bagaimana beliau memimpin Kota Bandung 3 tahun. Kemudian belum selesai beliau udah dipanggil oleh Allah dan dipanggilnya juga dalam keadaan luar biasa. Mungkin semua orang ingin seperti beliau. Lagi mau sholat dipanggil Allahu Akbar. Kan itu harapan kita semua. Nah, saya belajar dari beliau. Ternyata memang dengan komunikasi dan silaturahim itu semua kendala itu bisa selesai. Betul tadi Cekungan Bandung ini masalah-masalah tidak bisa diselesaikan oleh Kota Bandung saja. Perlu ya dengan Cimahi, dengan KBB, dengan Bandung Barat. Dan itu kalau kita bicara bareng, duduk bareng, kita komunikasi dengan mereka. Apa nih keuntungannya kalau kita kolaborasi? Dan Bandung menurut saya harus jadi pionir, harus jadi leader di situ. Karena ya, anu kata belahan mah Bandung. Dan memang orang-orang Punten, Cimahi, Kabupaten, KBB, kemudian Kabupaten Bandung, banyak juga yang bekerja di Bandung. Banyak yang kerja di Bandung. Artinya apa? Ketika Bandung ini baik, Bandung ini dibenahi, itu akan keuntungan juga buat teman-teman di daerah yang lain. Toh selama ini juga Punten, kalau ke Cimahi kan disebutnya ke Bandung. Ya kan, KKBB ya Bandung gitu. Jadi Bandung ini sudah menjadi ya kepentingan kita bersama.
Jadi poin itu menurut Abdi ini menjadi poin penting nanti komunikasi dengan para kepala daerah di Cekungan Bandung ini. Dan Bandung, pemimpin daerah nanti ke depan harus menjadi pionir, harus menjadi leader di situ untuk menggagas komunikasi dengan teman-teman di sekitaran Kota Bandung. Itu saya dengar, saya tangkap suaranya ini optimis banget nih ya, Kang Asep itu untuk bisa menjalin koordinasi dengan setiap kepala daerah di seputar Kota Bandung. Itu tadi kan biasanya mah ada lain beda partai. Nah itu kondisi itu kan selalu menjadi penghalang. Kan sebetulnya komunikasi itu harus menguntungkan. Oke. Dua arah. Kalau misalnya saya bicara dengan Cimahi, apa nih keuntungan buat Cimahi? Kalau saya bicara dengan KBB, saya juga kan harus sudut pandang teman-teman KBB nih. Apa keuntungan buat KBB? Bukan hanya bicara tentang Kota Bandung. Jadi itu masalah nanti strategi komunikasi yang membuat teman bicara kita itu justru untuk kepentingan mereka gitu. Toh kenyataannya bukan hanya lip service kan, untuk kepentingan mereka juga gitu. Betul. Gitu. Nah, Kasep banyak ya tadi yang sudah disampaikan persoalan dan beberapa solusinya nih. Kalau misalnya dikemas nih dalam sebuah naskah visi misi. Cik ari visi nate naon, misi nate naon. Meskipun ini belum resmi ya, karena belum jadi belum calon. Gitu. Tapi kan Panginten sudah mempersiapkan untuk ditawarkan, untuk dikomunikasikan dan sebagainya. Ya tentu tidak lepas dari apa yang menjadi selama ini saya beraktivitas. Saya kan di politik tadi anggap 26 tahun. Kemudian saya di DPRD udah mau periode kedua nih, ya kan? Artinya saya banyak interaksi dengan masalah-masalah di Kota Bandung. Makanya tadi sampaikan ketika bicara tentang lalu lintas, gimana supaya kemacetannya hilang atau tidak ada, ya gimana supaya aparat pemerintah juga baik. Karena kan tetap peran aparat ini itu penting. Karena kebijakan-kebijakan itu pertama kebijakan masyarakat Bandung mah Kang Nu balager selalu tuh masyarakat balager, alakur, kreatif. Tinggal bagaimana pemerintah itu punya keinginan kuat untuk mengimplementasikan program, bukan sekedar program di service, tapi program yang betul-betul mengena. Makanya saya juga diajar sama teman-teman nih, termasuk Kang Apip tuh. Wah, bagus tuh, lancar we Bandung mah cenah. Naon lancar teh? L-nya ya lalu lintasnya baik, tidak kemacetan gitu ya. Kemudian masyarakatnya kreatif, C-nya ya kreatif. Dengan kreatif apa? Berarti mereka mengembangkan UMKM-nya berkembang, usaha dagangnya lancar. Karena Kota Bandung mah ada kota kreatif. Jadi Bandung mah terkenal pertama kota kreatif, yang kedua banyak komunitas-komunitas kreatif. Nah, gimana kreativitas anak-anak muda sekarang ini bisa berkembang? Karena hampir lebih dari 50% ya sekarang anak-anak muda itu ada di Kota Bandung. Dan itu akan menjadi poin penting anak-anak muda nanti punya peran. Nah, anak-anak muda harus diberikan ruang oleh kita, diberikan tempat oleh kita. Makanya kreativitas ini menjadi poin penting. Yang kemudian tetap religius itu harus menjadi ciri khas dari Bandung. Kan Bandung namanya silih asih, silih asa, silih asu. Itu kan religius. Religius itu kan bagaimana kita tidak ada atau mengembangkan toleransi. Itu religius. Jadi bagaimana lancar Kota Bandung, lalu lintasnya baik, pemerintahnya juga melayani. Karena sekarang ini kan seringkali pageduk nih. Kita kan ada yang namanya sektor publik. Ada namanya sektor privat, ada namanya sektor ketiga. Namanya sektor privat, ya memang di situ untuk bisnis, untuk usaha, mencari kekayaan, mencari keuntungan. Ada namanya sektor publik pelayanan. Kemudian baru sektor ketiga, pendidikan, sosial dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kecampur. Sektor publik jadi sektor privat. Sektor publik mah fokusnya ke pelayanan. Nah, gimana aparat itu nanti fokus kepada melayani masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat Bandung itu lancar ya, transportasinya tidak ada masalah, kemudian aparat pemerintahnya melayani, masyarakatnya kreatif dan juga religius. Nah, itu menjadi misi itu. Oke. Kita lanjutkan obrolannya dengan satu ya langkah politis yang sedang dan akan diambil oleh Kang Asep sampai nanti tahapan pilkada berjalan. Kemudian juga ada yang nanti akan saya tanyakan
khusus tentang pribadi Kang Asep nih. Kita break dulu sebentar. Bertemu lagi di Sawala Redaksi. Ingat pilkada, ingat koran gala, dan ingat Kang Asmul. Kang, tadi ya, ketika Akang nanti maju berkontestasi, tentunya harus ada dukungan secara politis. Pasti. Ya, PKS terus tiasa maju ke nyarira? Dengan jumlah 11 ya sekarang suara di atas 20%, tiasa sendiri sebetulnya. Tiasa sendiri. Tapi apakah akan berkoalisi? Satu kemestian ya. Satu kemestian. Satu kemestian harus berkoalisi. Oke, meskipun PKS sudah punya tiket sendiri ya, tapi tadi sudah ada kemestian itu nanti mungkin untuk menjaga kondusivitas politik ke depan. Tos kamana wae Kang komunikasi Kang? Jadi kurang lebih 2 bulan lalu ya, saya dipanggil oleh DPW PKS. Saya dapat info PKS merekomendasikan ke pusat itu 2 orang. Kemudian 2 hari berikutnya berselang saya dipanggil oleh pengurus DPD PKS Kota Bandung secara resmi menyampaikan bahwa DPD PKS dan DPW PKS Jawa Barat merekomendasikan nama Asep Mulyadi dengan Ibu Siti. Sudah surat rekomendasi resmi dari DPD dan DPW 2 nama ya untuk diajukan ke pusat. Oke. Dan sejak saat itu saya ditugaskan untuk segera bersosialisasi. Setelah itu saya langsung lakukan datangi tokoh-tokoh budaya. Saya datangi tokoh-tokoh masyarakat. Saya datangi tokoh-tokoh agama. Saya datangi juga komunitas-komunitas untuk menyerap gimana respon mereka. Belanja masalah juga ya? Oh pasti, pasti itu. Ya kita dengerin aja gitu. Ya kita harus menjadi pendengar. Walaupun kan di DPRD kadang tukang ngomong gitu. Tapi lagi ke masyarakat harus kedah ngupingkeun kita dengerin aja. Kita serap, kita apa mereka. Wah segala macam masuk. Oh ini. Ya kita dengerin aja, kita tampung. Kemudian kita juga kan tetap ya yang namanya pilkada itu tidak lepas dari bagaimana masyarakat tahu. Dari terang mereka milih kumaha. Ya kita coba sosialisasi. Ya dengan berbagai strategi yang kita lakukan. Di samping juga kita coba perluas jaringan-jaringan kita. Ya alhamdulillah PKS ini jaringannya alhamdulillah relatif cukup kuat dari beberapa teruji begitu ya, sehingga ketika kita turun ke masyarakat itu relatif sambutannya juga mereka bagus. Tapi kan pemilih itu bukan hanya pemilih tetap PKS. Banyak masyarakat justru yang harus kita tambah informasi pengetahuan, informasi bahwa tahu Asep Mulyadi adalah salah satu bakal calon wali kota. Kita sosialisasi. Selain itu kita juga kan harus melakukan yang namanya pendekatan politik. Betul tadi Kang No, PKS ini dengan 20% lebih bisa mengajukan sendiri, walaupun struktur bahkan saya sendiri memandang bahwa koalisi dengan partai-partai lain itu satu kemestian. Karena Bandung ini kota besar, potensinya besar, nggak bisa dikerjakan oleh satu partai saja. Kita harus kerjasama dengan beberapa partai yang membuat Bandung ini menjadi sesuai harapan masyarakat. Saya datangi tokoh-tokoh politik, calon-calon yang selama ini sudah ada tuh nama-namanya di media. Kang Asep yang datang apa orang lain yang datang ke Kang Asep? Ada yang datang, ada yang saya datang. Yang paling penting kan bukan masalah saya siapa yang datang, tapi nyambungnya. Ya persis lah seperti suami istri, kan tidak harus selalu laki-laki yang datang. Kadang-kadang juga perempuan yang penting mah jadi. Gitu. Nah beberapa calon alhamdulillah yang disebut oleh media kita sudah datang dan respon cukup bagus. Chemistry juga dapat. Gitu. Kang, kapan nih mengerucut menjadi pasangan? Mengerucut jadi pasangan kan harus nunggu dulu rekomendasi dari DPP. Ya tapi yang jelas sebelum 27 Agustus kan ya? Harus, nanti telat dah. Jadi kita nih sampai sekarang memang kita punya harapan ke DPP ya, dalam ini DPP PKS supaya cepat nih rekomendasi. Nah SK-nya tuh ke siapa ini? Ya kan, apakah ke Asep Mulyadi atau ke Kang Asmul? Ya kan SK-nya.
Ini masih belum Kang Asep Mulyadi, wios Kang Asmul Kang Asmul ya, Kang Asmul. Iya. Gitu kan belum nih. Ini cepet nih SK-nya. Wios Pak Asep lah gitu ya. Supaya geraknya lebih macet. Oke. Kan beda ya, sudah ada SK DPP dengan belum beda. Ngabret meneta mah. Sekarang tuh belum nih, belum ngabret karena Iya. SK-nya belum gitu. Tapi kalau SK itu cepat, segera keluar, ngabret Kang No. Iya. Setelah itu SK keluar, tentu kita harus mengerucutkan nanti koalisi dengan partai mana, kemudian pasangannya siapa, gitu kan. Oke. Walaupun sekarang sudah tergambar sebetulnya kan ini harus paralel ya. Tergambar teh kumaha kan? Ka mana ya? Jika nama iya pas iya pimenangan, iya ngeunah ieu kaharep ada. Itu udah ada ya? Ada. Oke. Jadi list ini kelebihannya, ini kelemahannya. Dari semua calon kan ada kelebihan kelemahan. Iya, iya, Oh iya mah iya. yang ngeunah jeung ieu, oh iya mah kahareupna nya pibaguseun, oh iya pimenangan. Itu semua ada catatannya. Oke. Jadi nanti ketika treat nih dari DPP, deketan langsung. Oke. Gitu kan. Oke, siap. Artinya kan udah siap gitunya. Siap Anda. Sudah sangat siap lah ya. Nah ini balik lagi ke tadi ke yang masalah ke depan nih. Ya. Sebelum nanti kita buka acara diskusi. Kang, Iya, wali kota adalah jabatan politis. betul. Sementara pelaksananya adalah para birokrat. Iya. Oke. Nah, Kang Asep tentu sudah sangat paham karakter birokrasi Kota Bandung seperti apa. Iya. Meskipun di akhir-akhir di kemarin-kemarin kita juga diberikan informasi, diberikan suguhan yang memang sangat tidak enak bahkan memalukan ya. Pemimpin-pemimpin birokrasi Kota Bandung terlibat korupsi, ujung-ujungnya ke KPK semua. Sementara Kang Asep tadi kalau dilihat dari program-programnya banyak sekali program dan berniat akan memulai sesuatu yang besar. Artinya perlu dukungan birokrasi yang tangguh sebagai pelaksana Iya, dong. betul. Nah, kumaha ta Kang ngabereskeun birokrasi Kota Bandung? Saya di DPRD kan tadi ya mau periode kedua ya. Dan saya walaupun saya tidak terjun langsung di eksekutif, tapi saya melihat dan Kan mitra. Mitra, artinya Iya. tahu betul ya seperti apa. Dan kecenderungannya kan seperti ngikut juga dari siapa atasannya, siapa pemimpinnya, pemimpin daerahnya siapa. Nah, mereka itu sebenarnya butuh contoh, butuh teladan. Oke. Ya, keteladanan ini kan sebetulnya namanya pemimpin itu adalah boleh dikatakan tim hore ya. Tim hore menjadi teladan, menjadi panutan, dan dia istilahnya apa ya? Tuturi handayani kan. Jadi dicontohin lah gitu. Nah di samping itu tentu yang namanya manusia kan kadang-kadang ada ditinggalikeun mah alus. Pasti tinggalkan kemana gitu aya wae. Sebagian orang ada yang seperti itu walaupun mungkin tidak semuanya, ada beberapa oknum yang seperti itu. Nah makanya peran pengawasan menjadi penting. Peran pengawasan apakah itu di inspektorat, kerjasama dengan BPK, kerjasama dengan KPK, itu menjadi poin penting ke depan harus dilakukan. Jadi di samping dari contoh teladan dari pemimpinnya, dari wali kotanya, tapi juga ada pengawasan-pengawasan yang lebih ketat ke depan. Nah, apakah untuk pembenahan birokrasi itu tidak menjadi prioritas? Karena bagaimanapun program wali kota akan berjalan jika daya dukung birokrasinya juga optimal. Prioritas kan, makanya tadi masuk di dalam program visi saya kan, yang ketiga itu, yang kedua. Jadi selain bagaimana transportasi publik itu bagus, aparat pemerintah birokrasi juga tadi melayani, kemudian yang berikutnya masyarakatnya kreatif, tumbuh secara ekonomi, tapi juga religius. Oke. Artinya bahwa pembenahan aparat birokrasi itu menjadi poin penting di pemerintahan ke depan. Oke. Karena mereka pelaksananya. Betul. Sehebat apapun ide gagasan kita, kalau diimplementasinya nggak sesuai, nggak sesuai arahan, berat kan, nggak akan Oke. bisa dijalankan. Oke, kita sekarang buka sesi tanya jawab nih Kang Asep ya. Kita ada beberapa penanya, mangga Bu Ati dulu, ini pemimpin redaksi Koran Gala. Assalamualaikum Kang Asep. Siap Bu Ati, Waalaikumsalam. Kita kenalnya di berita aja nih Kang Asep. Asep Mulyadi yang mana? Lagi musim loh Mulyadi sekarang di mana-mana. Jadi, Asep. Ininya juga udah di mana-mana. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Kang Asep tadi kan sangat menarik sekali apa yang dipaparkan tadi Kang Asep, yang memang itu apa yang terjadi di Kota Bandung. Iya. Tentang lalu lintas, ya karena lalu lintas itu salah
salah satu konsentrasi nanti Kang Asep ketika sudah menjadi wali kota Bandung, insya Allah. Lalu lintas di kota Bandung itu memang semakin hari bukannya semakin lancar. Saya ingat wali kota itu Pak Ateng yang berani dia membuat lingkar selatan. Artinya itu dulu kan orang mungkin nggak sih. Ternyata sekarang kita menikmati gitu. Lingkar selatan salah satu, kalau kita lihat apalagi di sini kan kita mau ke pusat kota gampang enak sekali, ya, gitu, enak. kan, dari tempat kita ini. Sebenarnya kan kota Bandung itu butuh tuh seperti itu. Kita selalu mendengar kota Bandung itu panjang jalan kota Bandung dengan kalau mobil dijejerkan itu lebih panjang. Mobilnya, iya. Itu sudah sejak zaman wali kota siapa kita tapi tidak pernah ada solusinya kan. Kan memang tadi Kang saya bilang benar, gebrakan yang dibutuhkan, keberanian yang dibutuhkan. Mungkin selama ini ya bukan tidak berani atau memang regulasinya tidak mendukung tuh kan. Mungkin nggak sih nanti ketika Kang Asep memimpin kota Bandung ada nggak seperti yang dilakukan oleh Pak Ateng Wahyudi Lingkar Selatan, kemudian juga Umbrella Beach ya kita tahu itu sekarang ternyata menjadi ikon kota Bandung. Betul. Memang butuh lama ya, kalau alhamdulillah kalau Kang Asep sampaikan di dalam periode itu mungkin akan lebih banyak yang begini. Satu saya ingin tanyakan tentang lalu lintas kota Bandung yang kayaknya tuh susah banget gitu, susah banget karena kota Bandung itu punya ITB. Dia punya kronologi ada, lalu lintas ada. Kenapa sih kota Bandung, bahkan kalau yang kita tahu orang-orang ITB malah dia kerjasamanya dengan asing gitu. Kenapa ini? Apakah karena Pemkab Bandungnya jaim nih, nggak mau ke ITB-nya? Hai ITB apa? Sedangkan ITB itu udah ikon kota Bandung juga kan gitu kan. Kedua tadi benar kata kamu bahwa satu di Pilwalkot nanti itu 50% pemilih itu semua generasi muda. Kedua, kota Bandung juga dapat bonus demografi itu 70,52 kan? Besar sekali. Benar kata kamu itu bahwa 5 tahun ke depan itu bukan kita lagi, bahkan sekarang mereka sudah. Kita dulu saya ingat nih Bandung itu punya Your Space yang itu sebenarnya untuk mewadahi. Kan ternyata nggak begitu jalan itu. Padahal kalau itu diwadahi itu kan menjadi satu kalau dibilang link dari Pemkot Bandung gitu. Bandung punya semakin banyak itu, mungkin di satu kecamatan dia punya bukan hanya satu, mungkin semakin banyak kan semakin mudah Pemkot Bandung untuk memanfaatkan si anak-anak muda ini. Yang kita tahu kan anak muda mah kerjanya sekarang, kalau kita masih di sini ya kan, kalau kita di kafe itu kan dia sepertinya hanya main-main, padahal dia lagi kerja tuh anak-anak muda itu kan. Nah, mungkin seperti tempat-tempat seperti itu harus semakin banyak dan memang bukan hanya sekadar yang saya lihat itu hanya sekadar dibangun ditinggalkan. Sekarang yang hub itu mana kita lihat ke sana nggak ada kan, sepi gitu, malah jadi kayak bangunan berhantu gitu kan, nggak ada kegiatan di sana. Padahal itu potensial sekali. Memang Bandung itu kota kreatif, tapi kayaknya kreativitasnya itu orang-orang yang kreatif itu belum ada connect gitu, semua terhubungan. Butuh Bandung, butuh kreatifnya tentang apa nih? Tentang ini, ini ada di sini Bandung. Bahkan mungkin kan bisa di setiap kecamatan itu dia punya unggulan misalnya. Oh kalau yang di kecamatan ini, wilayah ini dia kreatifnya tuh di bidang teknologi. Yang ini tadi di fashion nih, gitu. Kan seperti itu. Jadi ada unggulan-unggulan bukan sekadar dari pemerintah ke wilayahnya saja, tapi anak-anak muda juga. Itu kan masukan dan juga pengen tahu nih Asep seperti gimana nih. Masukan dan dorongan. Kudu oke. 70,52. Oh besar itu, besar. Harus diberdaya. Akomodir. Kemudian juga seperti kita tahu kan sekarang 10 juta milenial dia tidak punya pekerjaan, jadi kan tidak mungkin mereka menggantungkan. Mereka harus dibentuk menjadi mandiri. Iya. Betul. Asep udah tahu nih kuncinya langkah-langkahnya. Iya. Baik. Badai langsung dijawab. Langsung pilih hilap deui. Sabek. Berarti bagus banget ya komentar dan pertanyaan. Yang pertama terkait dengan penambahan ruas jalan. Memang betul kalau penambahan ruas jalan ini biayanya kan besar banget gitu ya. Dan hari ini kan jumlah kendaraan itu udah banyak banget. Makanya sekarang di DPRD lagi didorong nih untuk buat perda
tentang penyelesaian. Iya, perhubungan. Ini udah fasilitasi nih ke provinsi. Enggak, ada di Praxilanya. Jadi dengan pembahasan perda ini, ya mudah-mudahan nanti ada penyesuaian nih, yang tadinya 3 misalnya jadi 1, ya kan? Mobilnya mungkin lebih besar. Dengan begitu maka tadi jumlah kendaraan juga, walaupun jumlah ruas jalannya tidak bertambah, tapi jumlah kendaraannya disesuaikan, dioptimalkan, begitu kan? Belum lagi kalau kita bicara tadi transportasi publik. Kalau transportasi publiknya nyaman, cepat, murah, kan orang pasti mau tuh. Kendalanya kenapa sekarang nggak mau? Aduh, belum siap nih transportasi publiknya segala macam kan. Dan kadang-kadang orang kita mah ya pengen nanti tibumi teh te jalan heula. Selek langsung duit ke tempat gitu kan. Nah, ini kan harus difasilitasi oleh kita nanti ke depan supaya di samping kita membangun transportasi publik, tapi juga sosial budaya masyarakat itu dibiasakan. Jangan sampai nanti transportasi publik kita siapkan bagus, tapi kararosong. Seperti yang sekarang terjadi. Itu. Kita kan punya bis. Punya. Cuman kan tadi ada 2 arah yang harus dilakukan. Jadi kalau saya lihat ke depan, bukan sekedar nambah jalan ke atas ya. Kelihatan kalau melebar sekarang udah kota Bandung ini berat banget. Kelihatannya ke atas. Tapi juga jalur-jalur yang ada itu dioptimalisasi dengan transportasi publik yang tadi tanpa hambatan dan sebagainya. Dan juga tidak merusak lingkungan. Dengan cara apa? Sekarang kan perkembangan dengan energi listrik, dengan mobil listrik. Jadi ke depan saya kelihatannya nih, ini EV ini electric vehicle ini itu harus dibudayakan, diperbanyak supaya kota Bandung tuh apa yang dirasakan oleh teman-teman dulu nih, enak Bandungnya, seger, tidak polusi, itu nanti jadi kenyataan kembali. Jadi transportasi publik dengan pengembangan electrical vehicle kelihatannya ini perlu dikuatkan nanti ke depan. Itu yang pertama. Mangga. Kalau yang flyover tuh gimana? Kita kan banyak nih ada. Iya. Tampaknya flyover tuh bukan menyelesaikan masalah. Karena kan flyover di kita tuh tidak terkoneksi ya. Jadi hanya dari sini berhenti. Udah. Tapi minimal kan di situ perempatan segala macam ada lah. Ternyata tadi saya baru dari Antapani nih. Iya. Jalan Jakarta. Pas lungsur nanya. Macet banget. Leres. Memang ada flyover. Saya pengen tahu nih konsep untuk flyover. Kita nggak terkonektif nih. Ada Kopo. Kopo betul. Juga tidak mengatasi kemacetan. Tetap saja itu di bawahnya tuh Pembaliut tuh. Betul. Di yang mana lagi tuh ada lagi. Itu juga sama. Nah, ini kita nggak tahu nih nanti apakah yang sekarang sedang dibangun di Ciroyong apakah sama seperti itu. Artinya kan enggak, sama juga si Pasteur juga kan Pasteur. Sama, begitu kita keluar dari itu macetnya gila. Betul. Maksudnya tuh kalau seperti Jakarta kan memang benar ya, karena dia terconnecting gitu antara satu flyover, dia terconnecting ke itu, akhirnya bisa benar mengatasi kemacetan. Kalau ini hanya sekian berapa kilo sih ya? Nyebrangin itu perempatan ya. Perempatan. Pas gitunya balik lagi ke sana. Iya. Betul, memang harus ada konsep yang terintegrasi. Jadi bukan sekedar ngebangun, tapi apa nih berikutnya? Kan yang jadi masalah tuh seringkali konektivitasnya. Dari sini nih kemana, dari sini kemana gitu. Bahkan ke depan supaya tadi juga jumlah kendaraan juga agak terbatas di Kota Bandung, mungkin perlu dibikin semacam poin-poin titik-titik supaya kendaraan tidak masuk semuanya ke Bandung, atau bisa pembatasan misalnya dengan seperti Jakarta ganjil genap. Dan itu sangat mungkin juga dilakukan di Kota Bandung gitu ya, untuk jadi masuk batas kota dia boleh pakai kendaraan sendiri, masuk ke Kota Bandung transportasi publik. Itu tuh menarik menurut saya. Dan tadi trotoar juga harus bagus supaya orang jalan juga enak, nyaman. Nah, sekarang ini seringkali memang yang jadi kendala proses integrasi antar OPD. Masing-masing OPD punya program tuh. Dinas Perhubungan punya program, kemudian Bina Marga punya program. Nah, gimana nih program-program ini semacam ada dirijennya yang sangat kuat. Itu yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan generasi Z, betul ya. Ini tantangan kita ke depan. Makanya
saya sangat concern betul pengembangan bagaimana supaya mereka dikasih tempat, dikasih fasilitas untuk mereka mengaktualisasikan diri. Konsep yang kemarin sudah oke menurut saya. Apakah itu dengan co-working space, dengan apa namanya ya, youth space, itu sebenarnya konsepnya bagus. Cuman dalam tataran implementasi perlu koordinasi antar OPD. Contoh, co-working space atau youth space itu dikembangkan oleh anak-anak muda sehingga ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang isinya itu masyarakat atau anak-anak muda yang dikelola oleh UMKM, pelaku usahanya kan, gitu. Oh iya kan, di UMKM di koperasi ya, koperasi. Ada sebagian yang di Dinas Perdagangan Perindustrian. Jadi kalau udah naik kelas menengah tuh kan ada mikro, ada kecil, ada menengah. Itu kan beda lagi. Itu udah di Dinas Perdagangan Perindustrian. Kemudian kalau sudah melibatkan ekonomi kreatif, itu ada di Dinas Pariwisata. Ada namanya ekonomi kreatif, bidang ekonomi kreatif, branding segala macam itu di sini. Nah, integrasi antar OPD ini menjadi concern ke depan yang harus dilakukan supaya efektif, programnya efektif, kemudian juga anggaran juga efektif. Kan yang tidak efektif tuh programnya Pak Aing-aing, ya kakulon, ya kakidul gitu kan, tidak ada titik temunya. Nah, program seperti co-working space, kemudian youth space, menurut saya itu perlu dikuatkan ke depan. Tapi bukan sekedar programnya, tapi pendampingannya yang paling penting. Karena pengalaman saya, kalau saya dulu usaha itu kan otodidak sendiri gitu, kan lama gitu. Padahal kalau didampingi, semestinya kalau sekarang saya kan ngadain juga tuh, namanya Nextpreneur. Itu yang daftar 16.000 saya kemarin ngadain, 16.000. Kemudian dari 16.000 dipotong lagi, disaring lagi, tinggal 50 orang. Itu di inkubator bisnis hanya 50 orang. Sampai jadi mereka. Jadi dari mulai nggak bisnis sampai jadi bisnisnya, sampai diarahkan pasarnya, oh mereka sekarang perkembangannya bagus. Jadi menurut saya generasi Z kalau dikasih fasilitas, bukan sekedar kita memberikan fasilitas tadi peluang-peluang bisnis ya, mereka dikasih tempat supaya mereka itu ada ruang untuk mengaktualisasikan diri mereka. Menurut saya ini akan menjadi potensi bagi kemajuan Kota Bandung ke depan. Oke, tadi ada tempat-tempat tertentu ya. Sebetulnya seperti Bandung Creative Hub. Aktif juga sebetulnya, cuman ada beberapa hal yang harus dikuatkan. Sekarang udah aktif, tinggal penguatan aja ya. Nah, memang Bandung Creative Hub ini harapannya itu menjadi hub dari masing-masing di kecamatan tadi. Jadi masing-masing kecamatan ada co-working space, mereka tuh didampingi, dibimbing. Nah, ini tempat di mana bersatunya. Ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak daerah di wilayah. Nah, sekarang ini memang saya terus terang nggak puas. Saya ketika di DPRD saya nggak puas dengan program-program yang dijalankan, apakah itu co-working space dan youth space, karena beberapa hal yang harus disempurnakan. Makanya ketika nanti saya jadi wali kota, ini menurut saya poin penting harus segera dibenahi. Harus dibenahi. Enggak, Pak Andre. Mungkin ini aja nambahin soal tadi infrastruktur. Kan di Bandung sebenarnya ada satu proyek yang mungkin yang belum terlaksana, Bandung Intra. Iya, UTR. Itu konsepnya bagus tuh. Untuk memecahkan kemacetan dulu. Iya. Tapi dengan bentuk tol, apakah bisa nggak itu memecahkan masalah tol dalam kota kan itu jadinya? Iya. Apakah bisa nggak memecahkan masalah kemacetan di Bandung? Itu jadi terbatas kan dia masuk ke situ. Betul. Terus pertanyaan saya kedua soal penanganan sampah. Iya. Sebenarnya dulu Pemkot Bandung itu sudah punya program PATSA. Iya. Tahun berapa ya Teh? 2000. Iya. Itu hampir 20 tahun lalu itu. Itu kenapa itu kan udah ada pengenalan tender. Iya. Jadi masalahnya kenapa sampai nggak jalan? Ujung-ujungnya sekarang pengenalan juga kan memakai teknologi yang sama. Iya. Mengolah sampah juga dengan jenis. Apakah kendalanya di mana? Apakah tadi kata Pak Nur tadi? Apakah komunikasi politiknya? Karena ketika ganti dari wali kota dari Pak Gada ke Ridwan Kamil. Dari situ seperti yang sulit proyek itu terrealisasi. Dan setelah itu pun seperti ada seperti komunikasinya seperti sulit.
Nah itu aja. Ya, baik. Terkait dengan transportasi, program apapun kan tidak bim salah bim ya, tidak langsung masalah beres gitu. Tapi minimal dia mengurai ya. Sebenarnya program BOTR itu udah bagus ya. Cuman memang dalam pelaksanaannya kelihatannya ini kan ada beberapa hambatan ya, pembiayaan segala macam gitu. Dan status lahan. Oh iya. Makanya tadi kenapa saya harus kolaborasi ya dengan pemerintah pusat juga harus bagus, dengan provinsi, dengan dunia usaha, karena ini pembiayaan cukup besar. Tapi kalaupun itu terlaksana, menurut saya ya itu bagian juga dalam penyelesaian kendala-kendala yang sekarang di Kota Bandung. Artinya bahwa itu harus juga menjadi program yang penting untuk dikerjakan di Kota Bandung. Yang kedua terkait dengan sampah, betul ya. Dulu ada program teknologi ya. Dan menurut saya untuk Kota Bandung ini penting karena tadi ya kalau hanya dikumpulkan kemudian dibuang ya nggak akan selesai. Belum lagi Kota Bandung nggak punya lahan kan, harus kerjasama dengan pihak lain. Sementara pihak lain pasti ada biaya di situ. Ya bahkan biayanya seringkali kan kontrak nih, harus sekian sampahnya gitu kan, harus sekian jumlahnya sekian. Jadi kalau turun juga tetap aja biayanya sekian kan. Nah, artinya dengan program teknologi menurut saya penting ke depan. Nah, cuman kendalanya seringkali. Pertama dulu sudah dulu asalnya belum nggak sepakat nih, ada payung hukum lah segala macam. Kemudian ketika payung hukum sudah siap, tim investornya yang masih sekarang jadi belum tuntas gitu. Artinya ke depan menurut saya bagian teknologi juga harus menjadi perhatian untuk penyelesaian sampah. Iya. Kalau sekarang, saya mau dengan investornya, justru mereka mempertanyakan Pemkotnya yang belum. Kalau dari pemerintah, dari DPRD udah beres, udah selesai. Cuma waktu itu balik bertanya Pemkotnya, mereka siap melakukan kajian baru. Iya. Tapi jaminannya apa? Gitu ya. Kalau misalkan jaminan siap melaksanakan, mereka siap melaksanakan. Karena memang tarik menarik nih. Satu sisi ketika nanti nih, anggap ke Legok Nangka. Ya kan? Masalahnya itu jumlahnya kan harus sekian. Ketika ini pasti akan mengurangi sampah tuh kan? Mengurangi sampah nanti biaya ke sana tetap kadi ongkoh gitu kan, double gitu. Itu juga mungkin jadi pertimbangan. Tapi menurut saya ke depan memang mau tidak mau ya sampah ini harus diselesaikan. Jangan sampai uang itu APBD habis tergerus untuk biaya mengelola sampah. Gitu kan? Jadi saya sih sebenarnya sepakat ya untuk bagaimana pengembangan teknologi juga harus dilakukan. Walaupun seringkali kita ini kan tadi ya kajian kesehatannya, kajian polusi udaranya, sementara kita transportasi mau ke EV misalnya gitu. Malah sisi lain kita bisa menciptakan polusi udara yang tentu saja harus dikaji nanti ke depan seperti apa. Karena kan lingkungan segala macam ini harus diajak nanti. Teman-teman dari lingkungan seperti apa nih kajiannya? Kira-kira dampaknya besar enggak? Ya, kalau kira-kira membahayakan kan harus dipertimbangkan juga gitu. Nah terus lagi yang berikutnya memang sebaiknya tetap sampah ini ada budaya di masyarakat supaya selesai, dimana yang organik itu selesai dulu sehingga yang dibuang itu betul-betul residu saja. Kalau itu dilakukan ya walaupun di mana-mana pasti ada lah yang dibuang segala macam ya, masyarakat modern dimanapun pasti masalah sampah ini ada yang dibuang, tapi yang dibuang itu cukup yang residunya saja gitu. Tapi kita butuh waktu lama banget. Iya. Oh budaya. Padahal sudah dihadapkan bahwa Bandung itu Bandung lautan sampah. Masyarakat sudah tahu dampak dari mereka melakukan tidak melakukan pemilahan itu sudah kelihatan sampah di mana-mana. Tapi kan tetap aja malah mereka justru membuat tempat-tempat baru pembuangan sampah di jalan gitu kan. Nah artinya apakah menurut Kang Asep apakah teknologi itu memang mutlak harus dilakukan dalam pengelolaan sampah dengan didampingi dengan perubahan sikap masyarakat untuk tadi memutus mata rantai, jadi sampah itu harus selesai di mereka residunya. Tapi kalau kita sekarang mau mengharapkan masyarakat melakukan yang tadi kan itu belum tentu 5 hari harus ada pendampingan. 10 tahun belum tentu. Kita contoh bukan Kisman itu bagus. Selain Kisman ada lagi banyak dengan Manggot itu. Iya. Banyak sekali yang dilakukan dan 3R itu kan hanya saat ini, zaman wali kota sebelumnya juga memang terhambat gitu. Apakah teknologi juga memang harus dilakukan? Mau nggak mau misalnya kalau seperti begini Bandung pasti Bandung lautan sampah lagi. Sarimukti udah mau habis, kemudian juga
Oke, ketemu ini. Oke. Mundur lagi. Terakhir kemarin nih. Ya, ada MOU. Iya. Tapi MOU itu apakah memang akan diselesaikan? Belum tentu. Iya. Artinya kan Bandung harus punya sikap dong. Kalau Bandung terus ngikutin seperti gitu, yang kena lagi kan pemerintah lagi, masyarakat lagi. Sebenarnya mengharapkan masyarakat untuk melakukan tadi pola 3R itu juga bukan hal yang mudah. Kalau saya prediksi mungkin 5 tahun, 10 tahun. Yang harus dikuatkan itu adalah pola pendampingannya. Tadi ya magotisasi, kemudian sebelumnya ada Kang Empos. Ya. Programnya bagus, tapi kalau nggak didampingi bingung masyarakat. Banyak sekali program. Ya kenapa nggak dampingi? Memang tadi anggarannya, alokasi anggaran khusus untuk pendampingan. Menurut saya satu kemestian yang namanya program itu harus ada pendamping. Karena merubah mindset, merubah perilaku masyarakat tuh nggak gampang, perlu waktu. Nah, supaya mempercepat apa? Didampingi. Dan itu akan meningkatkan juga padat karya juga. Karena pendamping-pendamping ini kan harus dikasih juga tuh fasilitas anggarannya. Keuntungannya apa? Padat karyanya dapat, tapi program pemerintah untuk merubah budaya itu bisa lebih cepat. Jadi poin tadi ya, apakah pembuangannya ke TPA, apakah teknologinya, walaupun teknologi harus dikaji dengan ahli lingkungan dan sebagainya. Kemudian pembudayaan masyarakat, menurut saya 3 harus dikerjakan. Satu lagi nih ya, pertanyaan siapa? Pak Boni, Bu Rika. Izin Asmul, saya dengan Rika dari Indonesia Generator. Siap. Jadi kalau misalkan kita itu kan salah satu pekerjaan kita itu adalah memantau isu atau pemberitaan yang ada di media dan juga media sosial. Dan kalau kita lihat itu perbincangan tentang Pak Asmul itu mungkin kurang begitu banyak yang ditarik. Jadi mungkin tidak terlalu baik yang bisa kita sampaikan. Harapan atau strategi Kang Asmul berkaitan dengan media sosial itu seperti apa saat ini? Seperti kita ketahui kan pengguna media sosial itu cukup banyak. Dan sekarang sangat masif, handphone di tangan, udah apa-apa semua informasi yang beredar itu melalui media sosial. Nah sehingga mungkin tingkat ketertarikan netizen di media sosial itu sangat tinggi sekali gitu. Nah untuk strategi Kang Asmul sendiri seperti apa di media sosial? Baik Terika, ini menarik nih ya tentang media sosial, karena sekarang ini kan orang justru ke media sosial. Jadi di rumah, di kamar, di dapur, di mana lihatnya media sosial gitu. Kalau Terika lihat hari ini, justru saya kan di awal-awal nih menunjukkan mungkin dianggap orang kok kayak main-main ya, kepalanya besar. Tapi justru eta jadi arapa. Dan seringkali kan hal-hal yang mohon maaf mungkin receh ya, yang justru jadi perbincangan. Kalau serius itu jadi aralimen gitunya, aralimen tertarik gitu. Nah jadi strategi yang ingin terus ya, karena walau bagaimanapun saya kan baru 2 bulan nih dapat mandat ya dari DPD dan DPW. Dan 2 bulan itu saya langsung gas walaupun belum polnya tuh, karena polnya nanti ketika belum ngabret saya akan buatkan bagaimana supaya menarik itu di media sosial ya, dengan hal-hal tadi mungkin receh. Saya akan tarik juga influencer dan sebagainya untuk menguatkan, karena untuk menjangkau komunitas itu perlu oleh komunitasnya. Belum tentu saya bisa menjangkau mereka gitu. Yang bisa menjangkau mereka itu kan komunitas. Nah sekarang tuh memang banyak teman-teman generasi Z terutama dia ngikutin siapa yang dia sukai gitu. Itu strategi yang walaupun ini bocoran nanti ditiru sama orang lagi. Nah, nanti kita urusan itu kita breakdown khusus. Ya. Tadi bicara teknologi, kemudian lanjut ke media sosial. Sekarang semua orang sudah pakai dimanapun. Nah itu jadi sedikit saya ingin nanya, menurut Kang Asep, smart city teh apa gitu ya? Apa harus banyak aplikasi gitu ya? Atau memang dia yang akan mendorong menjadi smart people? Nah, Kang Asep apa program smart city yang digaungkan lah kemarin? Ya smart city kan yang membuat orang nyaman ya, nyaman, mudah gitu. Adapun alat kan itu masalah alat gitu kan. Jadi ketika bicara smart city, oke lah orang bicara tentang teknologi segala macam. Tapi kalau teknologi bikin riweuh kan apa?
Ya, jadi menurut saya namanya smart city itu adalah lebih ke outcome-nya, apa yang bisa dirasakan. Jangan sampai kita kota Bandung smart city tapi masyarakat tidak merasakan apa sih dampak smart city. Jadi bagi saya smart city adalah bagaimana masyarakat menjadi nyaman bertempat tinggal di kota Bandung tapi juga nyaman untuk dikunjungi oleh orang luar ke Bandung. Itu smart city. Jadi cukup loba-loba aplikasi gitu. Oke, terakhir ya sebelum kita tutup, closing statement dari Kang Asmul, mangga. Iya, Bandung ini kan orang-orang Bandung ini kreatif. Orang-orang Bandung ini alakur. Orang-orang Bandung ini balager. Ada terkenal di kita ada silih asa, silih asih, silih asuh gitu. Walaupun dengan banyak permasalahannya, Bandung katanya 1001 masalah. Karena banyak masalah, Bandung masawios ku Asep lah. Oke. Selesaikan ku Asep, ku Asep. Terima kasih. Ya, abdi mah ngadorong lah. Terima kasih. Demikian sawala redaksi kita dengan salah satu kandidat wali kota Bandung, Kang Asep Mulyadi atau Kang Asmul. Terima kasih Kang. Siap. Hatur nuhun Kang No. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.